Begini akhirnya nasib tragis kakak kandung Jenderal Siswondo Parman. Begitulah sepenggal cerita yang akan diulas dalam video ini. Jenderal Siswondo Parman yang dimaksud adalah Letjen Anumerta Siswondo Parman atau lebih dikenal dengan sebutan Jenderal S. Parman. Salah satu jenderal yang juga pahlawan revolusi yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan gerakan 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jenderal Parman yang ketika itu menjabat sebagai asisten intelijen Menteri Panglima Angkatan Darat diculik dari rumahnya dalam keadaan hidup. Ia sempat mengenakan seragam lengkap di Lubang Buaya yang jadi basis komplotan G30 SPKI. Jenderal Parman dibunuh bersama 3 jenderal lainnya yang berhasil diculik dalam keadaan hidup. Ikut dibunuh di Lubang Buaya, Letu Pierre Tendean, salah satu ajudan Jenderal Nasution yang dibawa paksa komplotan penculik karena disangka Jenderal Nasution yang jadi target penculikan sebenarnya. Jenderal Nasution sendiri selamat dari upaya penculikan, sementara 3 jenderal lainnya yang juga diculik dalam waktu hampir bersamaan pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 terbunuh di rumahnya masing-masing saat hendak diculik. Setelah dimakamkan, Jenderal Parman dan para jenderal lainnya yang jadi korban penculikan dinaikkan pangkatnya secara anumerta. Mayor Jenderal Parman dinaikkan pangkatnya menjadi Letjen Anumerta Siswondo Parman. Sang jenderal adalah jenderal yang anti PKI. Tapi ironisnya, sang kakak atau kakak kandung Jenderal Parman adalah petinggi Partai Komunis Indonesia, PKI. Kakak kandung Jenderal Parman bernama Sakirman yang punya gelar insinyur. Secara ideologi, Jenderal Parman dan kakak kandungnya, Insinyur Sakirman berbeda jauh. Bahkan ketika itu Angkatan Darat jadi musuh besar PKI. Pasca gerakan 30 September gagal, Insinyur Sakirman menghilang. Dia disebut kabur ke Jawa Tengah yang ketika itu jadi basis terkuat PKI. Dikutip dari buku Sejarah TNI AD Kodam 7, Diponegoro Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu, yang diterbitkan Sejarah Militer Kodam Diponegoro. Diceritakan pada akhir tahun 1966 praktis kekuatan fisik G30 SPKI di Jateng dapat dihancurkan sama sekali. Menurut Kodam Diponegoro dalam buku yang disusunnya, meski G30 SPKI lumpuh, tapi selama proses pembersihan ternyata masih berlangsung gerakan politik PKI yang secara aktif merambah ke segala bidang. Mereka para pendukung G30 SPKI yang tersisa aktif melakukan gerakan politik lewat cara adu domba sesama kekuatan Pancasilais yang kemudian menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Bahkan telah terjadi di mana-mana bentrokan-bentrokan fisik yang membawa korban. Isu pendongkelan Bung Karno, revolusi berbelok ke kanan, terdengar santer di mana-mana, plakat-plakat yang bertemakan pertahankan Bung Karno, pro Bung Karno anti Nekolim dan sebagainya bertebaran di mana-mana. Demikian tulis Kodam Diponegoro dalam buku Sejarah TNI AD Kodam 7, Diponegoro Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu. Tidak hanya itu, culik-menculik, fitnah-memfitnah makin meningkat dari hari ke hari. Bahkan banyak oknum bersenjata yang saling mendukung pihak-pihak terpengaruh. Mereka saling bertentangan, suasana semakin panas, tetapi berkat keuletan dan kewaspadaan ABRI, semua dapat dieliminir. Dan ternyata dari hasil pembersihan yang giat dilancarkan terbukti bahwa di belakang dari segala konflik tersebut bermain orang-orang G30 SPKI sebagai dalang dan otaknya. Racun gerpolnya telah termakan dengan isunya yang manjur, yakni isu mempertahankan Bung Karno dari pendongkelan kontra revolusi kanan, tulis Kodam Diponegoro. Nah, setelah G30 SPKI gagal, Insinyur Sakirman lari ke Jawa Tengah. Tapi pelariannya berakhir juga, setelah sekian lama menjadi buronan aparat keamanan. Sakirman yang tak lain kakak kandung Jenderal Parman ini tertangkap dalam sebuah studio foto milik orang Cina di Jalan Dr. Rajiman, Solo. Insinyur Sakirman disergap tentara pada tanggal 10 Oktober tahun 1966. Ternyata, menurut Kodam Diponegoro, Insinyur Sakirman seorang gembong PKI adalah salah seorang yang memegang peranan penting dalam gerakan politik yang mengadu domba sesama komponen anak bangsa. Lalu bagaimana nasib Insinyur Sakirman, kakak kandung Jenderal Parman ini saat disergap? Ada yang menyebut, ia tertembak ketika melarikan diri. Mengutip artikel yang dimuat di Wikipedia, pihak militer mengkonfirmasi bahwa Sakirman ditangkap di Solo pada tahun 1966. Tapi karena mencoba melarikan diri,
Sakirman langsung ditembak di tempat. Sakirman meninggal dunia di Solo pada tahun 1966. Siapa Sakirman? Berikut ini adalah profil singkat dari Sakirman. Menurut artikel yang dimuat di Wikipedia, Sakirman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober tahun 1911. Sakirman pernah sekolah di AMSB atau sekarang SMA Negeri 3 Yogyakarta. Lulus dari AMS, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung yang saat itu bernama Technische Hogeschool atau THS. Sakirman berasal dari keluarga Mangkunegaran. Sesudah proklamasi kemerdekaan 1945, Sakirman bergabung dengan AMRI di Selawi, Tegal. Ia pernah terlibat dalam peristiwa 3 daerah di Karesidenan Pekalongan yang meliputi Pekalongan, Brebes dan Tegal. Namanya semakin dikenal luas ketika menjadi pemimpin eksekutif Laskar Rakyat Jawa Tengah sekitar tahun 1945. Laskar Rakyat tersebut juga mencakup wilayah Jawa Barat. Hanya Laskar Rakyat Jawa Barat dipimpin oleh Hairul Saleh dan Armunanto. Pada bulan Mei tahun 1946, Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan membentuk Biro Perjuangan. Biro Perjuangan adalah biro khusus di lingkungan Kementerian Pertahanan. Tujuan dibentuknya Biro Perjuangan adalah untuk menampung laskar-laskar rakyat yang didirikan oleh partai-partai dan atau golongan-golongan yang turut berpartisipasi aktif dalam perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Joko Suyono dan Sakirman diangkat sebagai pimpinan biro dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebelumnya Sakirman juga dipercaya oleh Amir Syarifuddin sebagai Kepala Biro Pendidikan Politik Tentara, Tepolit, dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada tahun 1965, Sakirman adalah salah satu petinggi di Politbiro Sentral Komite Partai Komunis Indonesia, CCPKI. Yang menarik, adik kandungnya Jenderal Siswondo Parman adalah jenderal yang sangat anti PKI. Sang adik kemudian menjadi salah satu korban penculikan komplotan Gerakan 30 September.